Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak apa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-52 dan 53 dari surah At-Taubah, yaitu masih lagi menerangkan tentang kelompok orang-orang munafik. Sebelum dua ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu dalam ayat-ayat yang terdahulu telah diterangkan tentang sifat-sifat orang munafik. Di antara sifat tercela orang-orang munafik yang disebutkan sebelum ini adalah senang apabila orang-orang beriman itu mendapatkan kesusahan. Apabila orang-orang beriman terluka, mereka senang. Apabila orang-orang beriman ditangkap, ditawan, mereka senang. Apabila orang-orang beriman terbunuh, kalah dalam perang, mereka senang. Ini adalah sifat tercela orang-orang munafik. Kemudian apabila orang-orang beriman mendapat pertolongan Allah, kemudian menang dalam perang, musuh-musuh dapat dikalahkan, nah itu menyakitkan hati orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik seperti yang disebutkan dalam ayat sebelum ini, yaitu ayat yang ke-50, adalah orang yang sangat tercela sekali. Dan perbuatan mereka yang tercela di sikap mereka itu bukan hanya sikap tanpa kata-kata, tetapi juga diiringi dengan perkataan, sehingga terdengar sampai ke telinga orang-orang beriman. Nah, itu membuat hati orang-orang beriman menjadi sedih, menjadi terluka oleh perkataan mereka itu. Mengapalah mereka mengeluarkan kata-kata yang buruk, yang tercela, yang hina itu. Maka untuk menghibur orang-orang beriman, Rasulullah diperintahkan oleh Allah di ayat yang ke-51, yaitu supaya menyampaikan kepada orang-orang munafik itu bahwasanya apapun yang berlaku, itu berupa musibah, ke atas orang-orang beriman, sebenarnya semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz, yaitu sejak zaman azali lagi. Belum lagi langit dan bumi ini diciptakan, itu sudah ditetapkan oleh Allah apa yang berlaku di muka bumi ini sampai hari kiamat, sampai hari akhirat. Jadi tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah, dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila demikian halnya, orang-orang beriman akan memahaminya sebagai
takdir yang diiringi dengan redha, yang diiringi dengan sabar. Nah, apabila disikapi dengan redha dan sabar, itu ada kebaikan di dalamnya. Maka orang-orang beriman tidak akan pernah merasa rugi dan tidak akan pernah menderita meskipun musibah yang menimpa mereka, sebab sebenarnya di sebalik musibah itu ada hikmah, ada kebaikan yang harganya amat tinggi dalam pandangan orang-orang beriman. Boleh jadi membetulkan keadaan, boleh jadi menghapuskan dosa, boleh jadi meninggikan kedudukan, dan seterusnya. Nah, jadi Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah, kemudian petunjuk itu disampaikan kepada orang-orang munafik dan juga sebagai pelajaran bagi orang-orang beriman. Dan bukan hanya itu petunjuk Allah. Petunjuk Allah berikutnya, ini ayat yang ke-52 dan 53. Jadi ayat 52 dan 53 yang kita pelajari sekarang ini adalah tambahan petunjuk dari Allah kepada Rasulullah tentang sikap tercela orang-orang munafik. Yaitu petunjuk Allah yang berikutnya adalah Allah memerintahkan kepada Rasulullah supaya mengatakan kepada orang-orang munafik, baik orang-orang munafik, kamu tidak suka apabila kami mendapatkan kebaikan, kamu malah senang apabila kami ditimpa musibah. Maka wahai orang-orang munafik, ini petunjuk dari Allah, sampaikan kepada orang-orang munafik itu, wahai Rasulku. Maka Rasulullah pun menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul. Wahai orang-orang munafik, tunggulah, tunggu. Tapi yang kamu tunggu itu adalah satu di antara dua keburukan yang sudah menantimu. Yaitu keburukan yang pertama, kamu akan disiksa oleh Allah dan kamu menjadi celaka dan binasa. Atau yang kedua, kamu akan dapat kami kalahkan dan kamu akan kami tawan atau kami bunuh. Kedua-duanya adalah buruk bagimu. Kami juga menunggu, tapi yang kami tunggu adalah dua kebaikan. Kemungkinan satu di antara duanya kami akan dapatkan. Yaitu dua kebaikan tersebut adalah kebaikan yang pertama, Allah berikan kepada kami pertolongan, kami pun menang. Kemudian kami mendapatkan harta rampasan perang. Atau yang kedua yaitu kami terbunuh, kami mati. Tapi kami mati di jalan Allah, memperjuangkan kebenaran. Mati kami adalah mati syahid. Mati syahid sebenarnya bukan mati, hidup di sisi Allah dan diberi rezeki. Kemudian nanti di dalam surga akan dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi, yang tingginya 100 derajat berbanding dengan surga biasa. Yang setiap 1 derajat itu jaraknya adalah seperti langit dan bumi. Itu adalah kebaikan bagi kami. Maka kamu tunggu salah satu dari dua keburukan, kami pun juga menunggu salah satu dari dua kebaikan. Jadi hidup kamu itu menuju keburukan, sementara hidup kami menuju kebaikan. Kita sama-sama menunggu. Ini perkataan ini untuk menggembirakan hati. Orang-orang beriman mengatakan perkataan ini kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, untuk menggembirakan hati, dan dalam waktu yang sama adalah untuk menghilangkan kegembiraan orang-orang munafik yang senang apabila orang-orang beriman mendapat kesusahan. Kemudian satu lagi di ayat yang ke-53, tambahan petunjuk lagi kepada Rasul. Karena ada kalanya orang-orang munafik itu juga membantu orang-orang beriman dalam perjuangan. Jadi orang-orang munafik itu ada juga yang menawarkan bantuan berupa harta untuk biaya perang umpamanya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah nanti kalau orang-orang beriman menang, maka kami dapat bahagian juga. Allah menyampaikan kepada Rasulullah supaya menyampaikan terus kepada orang-orang munafik, harta benda yang mereka infakkan itu
tidak ikhlas, harta benda yang mereka infakkan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada pahalanya. Jadi tak ada kebaikannya. Di hari akhirat kelak mereka tidak akan mendapatkan balasan kebaikan apa-apa, meskipun ketika di dunia telah memberikan bantuan kepada orang-orang beriman. Jadi tak ada gunanya saya sebenarnya mereka membantu orang-orang beriman. Kalaupun tujuan mereka adalah untuk mendapatkan manfaat di dunia ini, maka nanti mereka akan mendapatkannya. Tetapi hidup yang sebenarnya bukan hidup di dunia ini. Hidup yang sebenarnya adalah hidup di akhirat nanti. Jadi inilah dua ayat yang menerangkan tentang petunjuk Allah yang disampaikan kepada Rasulullah untuk diteruskan kepada orang-orang munafik. Yaitu yang pertama tentang sama-sama menunggu. Yang kedua, perbuatan orang munafik sia-sia, yaitu perbuatan mereka mengeluarkan harta sia-sia. Jadi orang-orang munafik ini tidak akan mendapatkan balasan kebaikan di hari akhirat kelak. Jadi jangan tertipu dan terpedaya oleh perbuatan mereka di dunia ini, karena kesudahan mereka adalah akan dibiarkan oleh Allah nanti di hari akhirat. Dibiarkan maknanya tidak diberikan balasan kebaikan, kemudian tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dilindungi, dipelihara oleh Allah, karena tempat mereka adalah api neraka, di lapisan yang paling bawah dari api neraka. Inilah dua ayat yang akan kita pelajari. Maka selanjutnya kita akan masuk ke tafsir ayat. Namun sebelum itu kita akan membacanya terlebih dahulu, kemudian kita akan terjemahkan kata per kata supaya kita lebih dekat dengan ayat ini, dan nanti insyaallah setelah itu kita akan menafsirkan ayat ini dengan lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabim min 'indih aw bi'aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Berarti ini petunjuk dari Allah kepada Rasulullah supaya menyampaikannya. Kepada siapa? Kepada orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu bersama Rasul juga, di hadapan Rasul juga, berkata juga kepada Rasul. Katakan kepada mereka, hal tidaklah tarabbasuna, kamu menunggu-nunggu, bina, bagi kami, illa, kecuali ihda, salah satu al-husnayain, dua kebaikan. Katakanlah, tidaklah kamu menunggu-nunggu bagi kami kecuali datangnya salah satu dua kebaikan bagi kami. Tunggulah, tunggu. Kami bukannya akan mendapatkan keburukan, kami akan mendapatkan kebaikan, salah satu dari dua kebaikan. Wa nahnu, dan kami pula, natarabbasu, kami pula menunggu-nunggu, bikum, ke atas kamu, ayyusibakumullah, bahwa Allah akan menimpakan kepadamu, bi'adzabin, dengan azab yang besar, min indih, dari sisinya, atau bi'aidina, azab melalui tangan kami. Berarti keburukan. Tidaklah yang kamu tunggu, melainkan sebenarnya yang akan berlaku ke atas dirimu, dan kami menunggu-nunggunya, yaitu salah satu dari dua keburukan, yaitu kamu disiksa oleh Allah sehingga celaka,
atau kamu disiksa, kami yang menyiksanya melalui tangan kami, yaitu di medan perang. Fatarabbasu, maka oleh karena itu tunggulah, inna, sesungguhnya kami, ma'akum, bersamamu, mutarabbisun, menunggu. Maka kamu tunggulah, tunggu, kami pun juga menunggu, dan kita ini dalam waktu yang sama, sama-sama menunggu. Kamu menunggu kami akan mendapatkan salah satu dari dua kebaikan. Kami juga menunggu kamu akan mendapatkan salah satu dari dua keburukan. Kita ulang dari pangkal ayat. Katakanlah, wahai Muhammad, perkataan berikut ini, tidaklah kamu menunggu-nunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, dan kami menunggu-nunggu ke atas kamu bahwa Allah akan menimpakan ke atasmu dengan azab yang besar dari sisinya, atau dengan azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami juga menunggu bersama kamu. Nah, inilah kita jadikan judul pengajian, sama-sama menunggu. Ayat berikutnya, Qul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini. Nah, sama dengan sebelumnya, diawali dengan Qul juga. Oh, berarti ini juga lanjutan petunjuk dari Allah. Anfiku, nafkahkanlah wahai orang-orang munafik hartamu, tau'an, dengan sukarela, au karhan, atau dengan terpaksa. Lan yutaqabbal, sekali-kali tidak akan diterima, minkum, dari kamu, harta yang kamu nafkahkan itu. Oh, jadi orang-orang munafik ini juga menafkahkan harta, mengeluarkan harta juga. Oh iya, mereka mengeluarkan harta, karena harta itu bagi mereka, ini bahasa bisnisnya ini, investasi. Jadi modal bagi mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu kalau memberi bantuan kepada Rasulullah, kepada orang-orang beriman, nanti kalau Rasulullah dan orang-orang beriman menang, maka mereka tidak akan diapa-apakan, sebab mereka adalah juga bahagian dari orang-orang beriman, tapi tak mau ikut perang. Ini orang-orang munafik. Kemudian apabila orang-orang beriman, Rasulullah bersama orang-orang beriman dapat dikalahkan, maka mereka tidak akan diapa-apakan oleh orang-orang kafir, sebab mereka bukanlah yang ikut berperang bersama dengan Rasulullah dan orang-orang beriman. Ini watak orang munafik ini. Ada orang munafik itu sekarang. Bukan ada lagi, banyak. Kata orang Jawa, banyak, bukan banyak lagi, banyak-banyak sekali. Innakum, sesungguhnya kamu, kuntum, kamu adalah kauman, kaum fasikin, kaum yang fasik. Yang fasik mana yang sudah terkeluar dari agama, dari kebenaran. Kita ulang dari pangkal ayat. Katakanlah, nafkahkanlah hartamu dengan sukarela atau dengan terpaksa, sekali-kali tidak akan diterima hartamu itu darimu. Sesungguhnya kamu adalah kaum yang fasik. Jadi dari dua ayat yang akan kita pelajari ini masih lagi menerangkan tentang orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mengaku beriman, di mulut mereka mengaku beriman, bahkan mereka ikut juga beribadah bersama orang-orang beriman, berada di tengah-tengah orang-orang beriman, tetapi sebenarnya mereka memendam, menyimpan kekufuran di dalam hati mereka. Lain di mulut, lain di hati. Itu adalah orang-orang munafik. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang munafik, yaitu mereka sebenarnya menunggu keburukan ke atas diri mereka, yaitu mereka akan mendapatkan siksaan Allah, siksaan yang besar, atau mereka akan disiksa melalui tangan orang-orang beriman.
Kemudian nanti di hari akhirat, kalaupun mereka di dunia ini sepertinya mereka itu nampak bersama orang-orang beriman dengan memberikan bantuan harta kepada orang-orang beriman, mereka tak ikut perang, tapi mereka memberikan bantuan harta kepada orang-orang beriman. Tetapi sebenarnya itu pun juga keburukan bagi mereka. Sebab apa? Sebab nanti di hari akhirat, harta yang mereka keluarkan itu tidak diberi balasan kebaikan oleh Allah. Allah tak terima harta yang mereka infakkan itu. Inilah dia dua ayat yang menerangkan tentang orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan kebaikan di dunia dan juga tidak akan pernah mendapatkan kebaikan di akhirat. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Allah memulai kedua-dua ayat ini dengan perkataan Qul. Qul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini. Berarti perintah dari Allah kepada Rasulullah. Maka berarti Rasulullah menjalankan perintah Allah dengan menyampaikan apa yang disebutkan dalam ayat ini kepada orang-orang munafik. Untuk apa disampaikan kepada orang-orang munafik? Supaya orang-orang munafik itu tahu kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran yang sejati yang ditunggu oleh orang beriman adalah salah satu dari dua kebaikan, yang ditunggu oleh orang-orang munafik oleh mereka itu adalah salah satu dari dua keburukan. Kemudian apabila orang-orang munafik melakukan sepertinya kebaikan ketika di dunia, yaitu dengan memberikan harta, sebenarnya adalah keburukan juga. Mereka akan tertipu, terpedaya, karena apa yang mereka buat itu sia-sia, tak ada manfaat. Di hari akhirat mereka tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Jadi perkataan Qul yang ada di pangkal ayat adalah menerangkan tentang kebenaran yang sejati disampaikan kepada orang-orang munafik. Mudah-mudahan orang-orang munafik itu setelah memahami kebenaran yang sejati, mereka bertaubat kepada Allah, atau mereka memeluk Islam, beriman dengan iman yang sebenarnya. Mudah-mudahan, karena bisa saja manusia itu berubah. Maka disampaikan kebenaran ini kepada mereka supaya mereka berubah. Ataupun yang kedua, apabila mereka jenis manusia yang tidak akan berubah, maka sebenarnya adalah untuk menghilangkan kebahagiaan mereka. Sebab mereka bahagia, senang apabila orang-orang beriman mendapat musibah. Maka ketika disampaikan kebenaran bahwasanya orang-orang beriman menunggu kebaikan, maka orang-orang kafir itu menjadi hilang kebahagiaannya. Orang-orang munafik itu menjadi hilang kebahagiaannya. Allah, kami menunggu orang beriman itu dapat keburukan. Rupanya orang beriman itu mendapatkan kebaikan, salah satu dari dua kebaikan. Akhirnya mereka menjadi geram. Mutu bighairikum, matilah kamu dengan geram yang ada padamu itu. Bisa orang mati dengan geramnya? Bisa. Geram itu bisa menaikkan tekanan darah. Tinggi tekanan darahnya, mati, serangan jantung. Matilah kamu dengan geram yang ada padamu. Maka biasanya penyakit orang munafik itu adalah serangan jantung. Biasanya itu serangan jantung, darah tinggi, itu biasanya. Karena orang-orang beriman tak akan mungkin serangan jantung, tekanan darah tinggi tak mungkin. Apa sebab? Orang beriman itu tenang saja, tak ada masalah. Musibah menimpa, musibah, mereka redha, mereka sabar, tenang. Alladzina amanu, orang-orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, menjadi tenang hati mereka, bizikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Kalau hati menjadi tenang, mungkin tekanan darah itu tinggi? Tak akan mungkin. Kalau hati tenang, mungkin jantung itu berdenyut kencang? Tak akan mungkin ada serangan jantung. Maka kita mesti mengoreksi diri kita sendiri ini sekarang. Siapa yang punya penyakit serangan jantung, penyakit jantung, maka nanti mungkin jantung akan menyerangnya.
cepatlah diterapi dengan menambah iman, meneguhkan keyakinan melalui zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan pula buat penghukuman ya, sehingga kita berani pula memvonis ketika dokter mengatakan bahwasanya ia meninggal karena serangan jantung, lalu kita buat kesimpulan, ini orang munafik ini. Tidak begitu. Baik. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal tarabbasuna bina, tidaklah kamu menunggu-nunggu dari kami. Tarabbasun, sebenarnya tarabbasun itu tatarabbasun, ada dua ta-nya sebenarnya itu, karena ini kan fi'il mudhari'. Lalu mana satu lagi? Dihadzaf. Dihadzaf maknanya dihapuskan. Mengapa dihapuskan? Untuk mengambil perhatian kita. Biasanya kalau yang dihapus itu mengambil perhatian kita. Umpamanya kita menulis satu tulisan umpamanya kan, kemudian ada di antara huruf itu yang dihapus dari kata tersebut. Pasti kita biasanya dikasih bintang umpamanya yang dihapus itu. Maka kita pun, apa nih yang dihapus ini? Yang tak disebut ini huruf apa ini? Nah, itu sebenarnya adalah untuk menarik perhatian. Maka para ulama tafsir menyebutkan ketika ta yang satu itu dihilangkan, sebenarnya ta tarabbasun, tapi tinggal lagi tarabbasun. Ini adalah untuk menarik perhatian. Perhatian siapa yang ditarik? Karena ini perkataan Rasulullah kepada orang-orang munafik, berarti perhatian orang-orang munafik. Orang munafik, tidaklah yang kamu tunggu kecuali yang kamu tunggu dari kami, apa yang akan kami dapatkan, kecuali salah satu dari dua kebaikan yang akan kami dapatkan. Maka orang-orang munafik itu memperhatikan dua kebaikan. Apa yang dua? Mereka sudah tahu yang dua kebaikan itu adalah seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu kebaikan yang pertama, orang-orang beriman mendapat pertolongan Allah ketika menghadapi orang-orang kafir di medan perang, kemudian dapat membunuh orang-orang kafir, kemudian menang perang, kemudian mendapatkan harta rampasan perang. Nah, itu adalah kebaikan yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Itu sudah janji Allah. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Sesungguhnya kami, itu janji Allah. Kami di sini Allah. Sungguh kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia ini. Wa yauma yaqumul ashhad, dan nanti akan kami tolong juga di hari akhirat, ketika semua akan diminta persaksian. Jadi kesudahan yang baik itu diberikan kepada orang-orang beriman. Wal akibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Atau yang kedua, kalaupun tidak diberikan pertolongan, menang dalam perang, mati terbunuh. Mati terbunuh itu pun juga sebenarnya adalah kebaikan. Karena jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu mereka adalah mati. Mereka itu hidup, dan mereka itu diberi rezeki di sisi Allah. Mereka itu diberi rezeki di sisi Allah. Itu diulang 2 kali di dalam Al-Quran tentang orang yang mati syahid itu adalah orang yang hidup sebenarnya. Katakan kepada mereka, orang-orang munafik itu, wahai Muhammad, tidaklah kamu menunggu-nunggu bagi kami kecuali salah satu dari 2 kebaikan. Maka bagaimana? Masih kamu gembira lagi kalau kami mendapatkan kesusahan? Bagi kami bukan ada kesusahan itu. Kalaupun musibah menimpa kami, itu adalah kebaikan yang menyenangkan kami. Wa nahnu natarabbasu bikum. Kamu menunggu-nunggu apa yang akan berlaku ke atas diri kami. Kami pun juga menunggu-nunggu apa yang akan berlaku ke atas dirimu, wahai orang-orang munafik. Yaitu
ayyusibakumullahu bi'adzab. Allah akan menimpakan siksaan yang besar kepadamu. Oh, berarti orang munafik itu tidak akan pernah menang. Tidak akan pernah menang. Orang munafik itu akan kalah. Kalau sekarang belum, nanti sebentar lagi kalah. Jadi orang munafik itu tidak akan pernah menang. Akan kalah. Apa yang membuat mereka kalah? Yang pertama adalah bi'adzab, yaitu dengan azab. Di sini tidak menggunakan alif lam. Allah tidak menyebut bil azab. Tidak, tetapi Allah menyebut bi'adzabin. Nakirah, tidak menggunakan alif lam. Ini maksudnya adalah azab itu azab yang besar. Nah, jadi kalau kita lihat terjemahan nanti akan ditambah kata besar dalam kurungan. Dari mana kata besar itu muncul? Kan tak ada kata kabir di sini. Bi'adzabin azim atau bi'adzabin syadid. Tidak. Tapi bi'adzabin saja. Oh, dengan tidak menggunakan alif lam itu sudah cukup untuk menerangkan azab yang datang dari Allah ke atas orang-orang munafik itu azab yang besar. Kemudian bertambah dahsyat azab tersebut dengan perkataan min indih, dari sisinya. Kalau azab itu datang dari sisi Allah, Allah itu maha perkasa, yang perkasa mengazab. Azab itu dahsyat. Kalau yang mengazab itu orang yang biasa-biasa kekuatannya, maka biasa-biasa pula siksaan itu. Tetapi kalau siksaan itu datang dari Allah yang maha perkasa, maka siksaan itu amat dahsyat, amat hebat sekali. Mereka tak akan mampu untuk menanggungnya. Mereka akan celaka. Celaka maknanya mereka akan binasa, tidak berdaya sama sekali. Bi'adzabim min indih, dengan azab dari sisinya, atau bi'aidina, atau kamu akan diazab dengan tangan-tangan kami. Artinya kamu akan dapat kami kalahkan dalam perang, sehingga ada di antara kamu yang terluka, yang terpotong tangannya, yang kami tawan, dan satu lagi adalah mungkin ada di antara kamu yang mati, terbunuh di tangan kami, dan itu adalah siksaan ke atasmu. Jadi tak ada disebutkan di sini orang-orang kafir itu akan mendapatkan kemenangan di dunia. Ya memang mereka tak akan pernah menang. Kalau orang-orang beriman disebut kami menunggu salah satu dari dua kebaikan, yaitu satu kemenangan atau satu lagi mati syahid. Berarti kesudahan orang-orang beriman, kalau sekarang belum menang, nanti menang. Tetapi kalau orang-orang munafik tidak akan pernah menang. Mau bersama siapa? Kalau masih juga munafik, itu memang keterlaluan itu. Tak mengaji betul lah orang ini. Ini jelas sekali pesan ayat ini. Orang-orang munafik tidak akan pernah menang. Selama-lamanya tak akan pernah menang. Bahkan akan dikalahkan, akan disiksa, bahkan akan dicelakakan, akan dibinasakan oleh Allah. Bi'adzabim min indih, yaitu dengan azab yang besar dari sisinya. Jelas ya? Sangat jelas perbedaan antara apa yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman dengan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang munafik. Jadi samakah orang-orang beriman dengan orang munafik? Oh, tak sama, tak bisa dibandingkan. Tak bisa. Berbeda, berlawanan keadaan mereka itu. Kemudian fatarabbasu, ujung ayat ini adalah lanjutan penyimpul namanya. Lanjutan tapi menyimpulkan apa yang sudah disampaikan di permulaan ayat. Maka fatarabbasu, fa itu disebut fa lil ifsah. Ifsah dari kata fasih. Fasih maknanya menjelaskan lagi apa yang sudah jelas sebelumnya. Sudah jelas sebelumnya kesudahan orang-orang beriman dengan kesudahan orang-orang munafik? Sudah jelas. Nah, sudah jelas, maka dijelaskan lagi, yaitu dengan perkataan dari Rasul, fatarabbasu
maka tunggulah olehmu wahai orang-orang munafik. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada orang munafik, tunggu. Silakan kamu menunggu. Menunggu bermakna jalani waktu yang ada ini, jalani setahun, jalani 2 tahun, jalani 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Perang itu bukan setahun 2 tahun. Perang itu bukan 10 tahun, 20 tahun. Perang itu mungkin bisa memanjang sampai ratusan tahun. Perang salib dahulu berapa tahun? Sampai 500-600 tahun lamanya. Lama perang ini. Maka jangan dikatakan, wah sekarang ini Aleppo sudah dikuasai oleh musuh. Kalau musuh di Suriah sana jelas sekali ya. Dan musuh di Suriah sana juga sebagai gambaran musuh di luar Syria. Yaitu musuh di Suriah itu bergabung menjadi satu, yaitu komunis Rusia, Cina, kemudian Syiah Iran, kemudian satu lagi adalah orang-orang munafik yang mengaku beragama Islam tapi sebenarnya sekuler, liberal. Ini adalah musuh. Dan ada lagi sebenarnya juga bersekutu dengan mereka ini, yaitu orang-orang kafir lainnya, orang-orang musyrikin lainnya. Itulah dia musuh orang-orang beriman. Dan di sepanjang zaman sampai hari ini, maka kita mesti mengetahui siapa musuh yang sebenarnya dan siapa kawan kita yang sebenarnya. Jangan kawan dijadikan musuh, musuh pula dijadikan kawan. Nah, ini tak mengaji namanya. Sementara dulu kecil-kecil lagi orang tua kita suruh mengaji. Ngaji nak? Suruh mengaji. Pai ke surau tu mengaji ya. Ketek-ketek lah. Itu orang Minang tu. Kalau tak mengaji tu pantang betul. Umur 3-4 tahun dah mengaji. Sekarang lebih hebat lagi. Anak dalam gendongan itu sudah dibacakan Al-Quran. Sehingga umur 3-4 tahun anak-anak itu dah hafal Al-Quran. Ada anak umur 5 tahun, 6 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Karena dari kecil lagi sudah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Mengapa Al-Quran? Karena Al-Quran itulah yang akan menerangkan tentang kebenaran. Sehingga dari Al-Quran tahulah kawan yang sebenarnya kawan, musuh yang sebenarnya musuh. Hati-hati, kita sudah dekat ke ujung usia dunia ini. Kita sudah dekat kiamat. Di akhir-akhir masa dunia ini ada namanya Dajjal. Dajjal itu menipu, pembohong besar. Maka boleh jadi ada yang tidak mendustakan Dajjal, malah mengakui Dajjal pula. Ini fitnah di akhir zaman. Maka kita berdoa kepada Allah supaya dilindungi dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fatarabbasu, maka tunggulah. Kamu menunggu? Tunggu. Apa yang akan berlaku ke atas kami? Tidaklah yang akan berlaku bagi kami melainkan salah satu dari kebaikan. Inna ma'akum, sesungguhnya kamu menunggu, kami juga menunggu. Mutarabbisun, menunggu apa yang akan berlaku pula ke atasmu. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan, kami menunggu keburukan yang akan berlaku ke atasmu, kamu pula menunggu kebaikan yang akan berlaku bagi kami. Kalau begini ini bagaimana hati kita ketika mengatakannya? Senang, bersemangat, bergembira. Karena bukan keburukan yang akan kita tunggu, tetapi kebaikan. Ini bagaimana untuk sampai ke tahap seperti ini? Pengetahuan. Inilah yang akan membuat kita as-siqah billah. As-siqah billah ini maknanya percaya penuh kepada janji Allah. Kalau tak percaya kepada janji Allah, tak seperti ini akan bersama dengan orang-orang munafik.
Tapi kalau percaya kepada janji Allah, meskipun keadaan sekarang ini sangat kritis sekali, musuh mengelilingi, tetapi tidak akan bimbang, ragu, risau, gelisah. Tetap dalam keadaan yakin. Keyakinan yang teguh itulah yang dinanti dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi bukan hanya setakat beriman, tetapi betul-betul teguh di dalam keyakinan. Ada lagi ulama menafsirkan, fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun, maknanya maka tunggulah, kamu menunggu janji-janji syaitan, karena syaitan yang menjanjikan yang buruk itu kepada orang-orang munafik. Kami juga menunggu, tapi yang kami tunggu janji Allah. Jadi ada juga tafsirannya oleh para ulama, disebutkan dari Al-Hasan riwayat ini, yaitu kamu menunggu-nunggu janji syaitan, kami menunggu-nunggu janji Allah. Karena wali-wali, pelindung-pelindung orang-orang munafik itu adalah syaitan. Sementara kita orang-orang beriman, wali kita, pelindung kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, pelindung orang-orang beriman. Ayat berikutnya lagi, Kul anfiku tau'an au karha. Kul, katakanlah wahai Muhammad, katakan perkataan berikut ini kepada orang-orang munafik itu. Anfiku, nafkahkanlah. Ulama tafsir menyebutkan bahwasanya kata nafkahkanlah di sini kan nampaknya perintah ya. Nafkahkanlah wahai orang munafik hartamu itu. Sebenarnya bukanlah perintah bermakna perintah, tapi perintah bermakna pemberitahuan. Ini disebutkan di dalam tafsir Al-Kasyaf, dan juga Imam Al-Alusi menyebutkan bahwasanya makna perintah di sini pemberitahuan, yaitu memberitahukan kepada orang-orang munafik, kamu nafkahkan hartamu itu dengan tau'an, dengan sukarela, dan kamu nafkahkan hartamu itu dengan karhan, dengan terpaksa, sama saja bagi kamu. Sama-sama tak ada gunanya, sia-sia saja harta benda yang kamu nafkahkan itu. Jadi maknanya bukan bermakna perintah, enggak. Karena tak ada gunanya perintah menafkahkan harta kepada orang-orang munafik. Yang berguna itu kepada orang-orang beriman, nanti akan mendapat pahala. Tapi kepada orang-orang munafik tak ada gunanya. Maka maknanya di sini bukan perintah, tapi maknanya adalah pemberitahuan. Sama saja umpamanya kepada orang yang berada dalam penjara, yang dipenjara karena dia melakukan kezaliman, kejahatan, maka dikatakan kepada dia yang dalam penjara itu, menangislah kamu atau kamu tak menangis. Bukan bermakna disuruh dia di dalam penjara itu menangis, enggak. Maknanya pemberitahuan, kamu menangis atau tak menangis dalam penjara itu sama saja. Itu pemberitahuan. Ini baru kita ketahui kalau kita belajar tafsir. Kalau kita melalui terjemahan saja tak dapat kita rasakan. Katakanlah, nafkahkanlah hartamu wahai orang-orang munafik dengan sukarela atau dengan terpaksa. Apa maknanya ini? Baru kita tahu kalau kita belajar tafsir. Nah, pelajaran tafsir itu pelajaran yang menjelaskan yang seperti ini. Kalau tidak menjelaskan yang seperti ini, tak jadi pelajaran tafsir. Pelajaran terjemahan namanya. Karena tafsir berbeda dengan terjemahan. Katakanlah wahai orang-orang munafik, nafkahkanlah harta bendamu itu tau'an au karhan, sukarela atau terpaksa. Dua-dua ini masdar. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, tetapi masdarnya ini posisinya, kedudukannya adalah sebagai hal, yaitu masdarani, dua-dua masdar, tetapi ia adalah sebagai hal. Posisinya itu adalah sebagai hal. Hal menerangkan keadaan kamu wahai orang-orang munafik ketika menafkahkan harta, yaitu dalam keadaan kamu sukarela atau dalam keadaan terpaksa.
Kapan biasanya orang munafik itu memberikan hartanya sukarela? Sukarela di sini maksudnya bukan karena keimanannya, karena orang munafik tak ada iman dalam hati. Sukarela ini karena menyampaikan kehendak hatinya. Kehendak hati orang munafik ini yaitu nanti kalau kita beri bantuan kepada orang-orang beriman, kemudian nanti mereka menang. Maka apabila mereka menang, mereka tidak akan apa-apakan kita, karena kita ini masih lagi akan difahami sebagai bahagian dari orang-orang beriman. Buktinya kita memberikan bantuan meskipun kita tak ikut perang. Jadi mereka sukarela itu bukan sukarela karena keimanan, tapi sukarela karena kepentingan. Ada tidak sekarang ini calon pemimpin? Ini sekarang kan masa pilkada ini, masa pilkada. Pada masa pilkada ini kan memberikan bantuan juga. Ke masjid juga memberikan bantuan 10 juta ke masjid. Maka dikatakan kepada calon-calon yang memberi bantuan ini, kamu memberikan bantuan dengan sukarela dan kamu memberikan bantuan dengan terpaksa. Apa makna sukarela ini? Sukarela maknanya bukan karena keimanan, yaitu karena nanti orang-orang itu memilihnya. Bermakna karena kepentingan duniawi. Itu yang dikehendaki oleh hawa nafsunya. Jadi dia memberi itu bukan karena perintah Allah. Buktinya setelah dia dipilih tak bantu masjid lagi. Uang masjid yang dipotongnya. Kalau ada bantuan ke masjid. Orang yang seperti ini berarti bukan orang yang ikhlas di dalam membantu. Orang yang seperti ini sukarelanya itu bukan karena keimanan, sukarelanya itu adalah karena mengikuti kehendak hawa nafsunya, ingin mendapatkan kemaslahatan, kemanfaatan. Ibaratnya istilahnya itu pancing. Diberi pancing, umpan. Katanya menangkap ikan besar dengan ikan kecil. Dikorbankan ikan kecil. Tujuannya untuk mendapatkan ikan besar. Ada kepentingannya. Au karhan, atau dengan terpaksa. Nah, yang terpaksa ini memang hatinya itu tidak menginginkan sebenarnya. Memberi itu tak mau. Berat. Tetapi terpaksa. Karena kalau tidak demikian, mereka akan dicap jelas sebagai orang munafik, tidak dari kalangan orang-orang beriman, maka mereka nanti akan mendapatkan kemudaratan. Mereka tak mau mendapatkan keburukan, maka dengan terpaksa mereka pun memberi. Baik itu dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Kalau iman tidak ada dalam hati, mana pula ada iman dalam hati orang-orang munafik? Maka sama saja bagi orang-orang munafik. Mereka berikan harta benda dengan sukarela atau mereka berikan dengan terpaksa. Maka katakan kepada orang-orang munafik itu, wahai Muhammad, hai orang-orang munafik, kamu nafkahkan hartamu dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, sama saja, karena tidak mendatangkan kebaikan bagimu. Apa sebab? Sebabnya adalah lanjutan ayat, la yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasikin. Karena kamu adalah orang-orang yang tidak beriman dan sudah keluar dari kumpulan orang-orang beriman. Bahkan lebih jelas lagi pada ayat berikutnya, yaitu kafaru billahi wa bi rasulih, karena kamu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kekufuran yang ada dalam hatimu, maka tak ada gunanya harta yang kamu nafkahkan. Karena diterimanya harta yang dinafkahkan itu syaratnya apa? Syarat diterima harta, syarat diterima amal soleh itu apa? Syaratnya iman dalam hati. Ada iman dalam hati, diterima. Tak ada iman dalam hati, tak akan diterima. Ini ada calon presiden kafir mau memberikan bantuan ke pondok pesantren. Macam mana itu? Akan diterima oleh Allah? Tak akan diterima. Walladzina kafaru, ini
Allah sebutkan dengan jelas surah An-Nur ayat 39, dan orang-orang kafir itu a'maluhum, amal-amal mereka, perbuatan mereka, kasarabim biqi'ah, perumpamaan perbuatan mereka itu seperti genangan air dari kejauhan. Apa sebutannya genangan air dari kejauhan itu? Fata morgana. Pada waktu terik matahari nampak dari kejauhan seperti air tergenang. Kita pula haus, dahaga, kemudian mendekat ke genangan air tersebut. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, sehingga apabila dia mendatangi genangan air itu, dia tak mendapatkan apa-apa. Yahsabuhumudz dham'anu ma'a, orang yang dahaga itu mengira bahwasanya ia akan mendapatkan air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, ketika air itu didekati, rupanya tak ada genangan. Kemudian siapa yang jumpai ketika itu? Fawajadallah, ia menjumpai Allah, itu di hari akhirat. Nah, ketika menjumpai Allah, ketika dibangkitkan di hari akhirat, Allah pula fawaffahu hisabah, maka Allah pun menyempurnakan balasan ke atasnya, siksaan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah amat cepat hisabnya. Jadi harta benda yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir itu tidak ada gunanya. Tapi mereka mengeluarkan harta benda juga tidak? Oh, mengeluarkan harta benda. Mereka juga mengeluarkan harta benda. Itu yang kita sebut tadi dalam perkataan bisnis, investasi, penyertaan modal. Mereka modali usaha mereka untuk mendapatkan kekuasaan, kekayaan dunia itu. Mereka modali. Tetapi sebanyak apapun harta yang mereka keluarkan, mereka pemegang kekayaan umpamanya, kemudian mereka keluarkan harta benda mereka untuk membiayai usaha mereka, tidak akan berhasil. Mereka tidak akan pernah menang. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Silakan lihat umpamanya di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-12. Katakan kepada orang-orang kafir itu, qul lil ladzina kafaru satughlabun, kamu akan dikalahkan, wa tuhsyaruna ila jahannam, dan kamu nanti akan dikumpulkan di neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi orang kafir itu tidak akan pernah menang. Meskipun mereka investasi dengan harta sebanyak apapun, tidak akan menang. Jangan takut dengan orang-orang kafir yang kaya raya, tak akan menang. Mereka punya harta banyak, Ustaz. Sebanyak apapun hartanya, katanya uangnya tak berseri sekalipun. Ada pula istilah uang tak berseri. Maka jangan merasa rendah, jangan merasa lemah, jangan merasa takut berhadapan dengan orang kafir sekaya apapun mereka. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wa la tahinu. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa rendah, jangan kamu merasa lemah di hadapan orang-orang kafir. Karena kamu adalah tinggi, kamu adalah mulia, kamu adalah kuat, kamu adalah perkasa. Karena bersama dengan Allah yang maha kuat lagi maha perkasa, Allah yang maha kaya lagi maha mengalahkan, yang maha membalas setiap makar yang mereka kerjakan. Wala tahinu, jangan kamu merasa hina, lemah, rendah, karena kamu adalah orang-orang beriman, kamu adalah tinggi. Karena keimananmu kepada Allah, karena kamu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kepada orang-orang munafik itu, nafkahkanlah hartamu dalam keadaan kamu sukarelakah atau dalam keadaan terpaksakah, sama saja. La yutaqabbala minkum, tidak akan diterima
hartamu itu oleh Allah. Jadi di dunia dengan harta benda yang kamu nafkahkan itu kamu tak akan menang. Di akhirat pun dengan harta benda yang kamu keluarkan itu kamu tidak akan mendapatkan balasan. Alah, susah-susah saja menafkahkan harta. Ini ada pula lagi mengambil harta dengan cara yang tidak benar, kemudian menggunakan harta yang diambil dengan cara tidak benar untuk tujuan yang tidak benar pula. Ini melakukan dua kezaliman ini, dua kejahatan sekali. Siapa orang yang melakukan yang seperti itu? Orang yang fasik, yang keluar dari kebenaran, dari jalan yang benar. Innakum kuntum qauman fasikin. Sesungguhnya kamu adalah kaum yang fasik. Fasik sebenarnya diambil dari kata fasiqa. Fasikal kishru minal burtuqal. Maknanya fasik itu terkelupas. Nah, itu secara bahasa. Makna fasik terkelupas. Biasanya apa yang terkelupas? Kulit dari isi. Kulit jeruk itu, kulit limau itu terkelupas dari isinya. Tadi lengket dia bersama dengan isinya, tapi sekarang kulit itu sudah terkelupas. Sudah terkelupas, sudah tak lagi disebut sebagai buah. Begitu juga orang-orang fasik, orang-orang yang tadinya nampak seperti orang-orang beriman bersama dengan orang beriman, tetapi karena perbuatan mereka itu perbuatan kekufuran, maka itulah yang mengeluarkan mereka terlepas dari kumpulan orang-orang beriman. Mereka itu adalah orang-orang fasik. Nah, apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang fasik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesudahan mereka? Akan dikalahkan apabila berhadapan dengan orang-orang beriman, tidak akan mungkin pernah menang. Dan yang kedua, Allah akan mengazab mereka, menyiksa mereka dengan siksaan yang besar di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Itulah kesudahan dari orang-orang munafik. Dan wahai Muhammad, ini adalah kebenaran, sampaikan kebenaran ini kepada orang-orang munafik tersebut. Inilah dia dua ayat yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat kemunafikan. Mudah-mudahan Allah jaga dan pelihara kita sehingga tetap kita ini dalam kumpulan, dalam kelompok, dalam golongan orang-orang beriman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.